Suara nih. Plak 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 bro. Nanti udah apa-apa, yang penting kita gitu. Jangan ribet. Nah, ibu ya kok Pak Sis, ya Pak Sis. Goyang. Tangan di atas. Nanti kita bisa ngomong enggak apa-apa kalau sudah ready. Jam 10. Iya, enggak apa-apa. Tutup aja. Oke, kita ulang dari awal. Oke, nggak apa-apa. Nanti jadi. Oke. Ayo, mulai. Action. Pak Min kurang luas. Oke, dari awal. SB. Pak Min kaku, Pak Min. Kok ra iso balik lho. Turn around, sit down.
Terima kasih Bapak Ibu, wah sangat energi sekali ya. Sampai kepala saya tengah-tengah ini. Oke. Kelas berikutnya. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya, karena tadi saya adalah di permukaan, yang kedua nanti ini adalah dengan Pak Adrianto, untuk kolaborasi kami untuk penyampaian terkait presentasi. Waktu dan tempat kami persilakan pada Bapak Adrianto SPG. Monggo. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kita sudah cukup-cukup ya. Pasti rasanya ilusi kan. Rasanya tengeng gitu, nggak apa-apa. Biar kita fresh lagi pikirannya. Oke, ini Bapak Ibu untuk materinya bisa dilihat di sini ya. Ini ada tabel of content atau materi yang kita siapkan hari ini, yaitu meliputi pertama ada disiplin positif, setelah itu ada nilai kebajikan, nah setelah itu ada kebutuhan dasar, ada motivasi perilaku, setelah itu posisi kontrol, ada keyakinan kelas dan segitiga. Jadi Bapak Ibu, kita pada kesempatan hari ini yaitu membahas tentang budaya positif. Budaya positif adalah kondisi di mana nanti kita memberikan kebiasaan dan pembiasaan yang mana nanti memberikan dampak positif terhadap murid, terhadap diri kita, terhadap warga sekolah dan terhadap sekolah itu sendiri. Nah, yang pertama ada disiplin positif. Next, Bu. Oke, disiplin positif adalah disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Nah, jadi gini Bapak Ibu, disiplin positif ini kita tekankan kepada keinginan dirinya sendiri bahwa dirinya ini membutuhkan disiplin positif ini. Kalau disiplin ini berdasarkan tadi hukuman, kalau nggak disiplin dihukum, kalau nggak disiplin nggak dapat hadiah, lah itu anak akan merasa terbebani dan disiplinnya itu akan cenderung tidak maksimal. Tapi misalnya disiplin ini atas kesadaran dirinya bahwa anak ini harus disiplin, anak membutuhkan rasa disiplin, nah maka di situ nanti anak tidak akan terbebani dan disiplinnya pun akan lebih maksimal. Gitu. Nah, di sini ada penekanan bahwa memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Ini sangat penting dan poin penting dari disiplin positifnya di sini. Next, lanjut yaitu nilai kebajikan. Nah, Bapak Ibu, nilai kebajikan adalah nilai yang kita sepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi gini, nilai kebajikan itu adalah suatu nilai yang mana kita yakini dan kita sepakati bersama. Kita sepakati bersama. Contohnya gini. Contohnya misalnya Bapak Ibu ketika ada murid terus dia lewat di depan kita, itu kalau dia lewat terus sambil petentang-petenteng itu menurut Bapak Ibu bagus apa tidak? Tidak, jelas Yang bagus kan seharusnya menyapa, senyum, salam, terus sambil jalannya menunduk, kan gitu Karena yang muda etikanya harus menghormati yang lebih tua. Nah, ini disebut dengan nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini tidak harus tertulis,
tapi harus disepakati secara bersama. Kalau misalnya kayak tadi 3S itu kan tidak masuk dalam peraturan, tapi kalau ini menjadi sebuah kesepakatan, maka harus kita laksanakan. Nah, dasar dari nilai kebajikan adalah profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Nah, profil pelajar Pancasila ini yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi ada 6 poin yang mana saat ini Bapak Ibu kita di era global. Kalau anak zaman sekarang kita menyebutnya anak milenial ya. Anak milenial itu kalau misalnya pembelajarannya tidak berpikir dengan dasar profil pelajar Pancasila, maka anak akan ketinggalan. Dijamin itu. Kenapa? Karena kita lihat poin pertamanya dulu, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Anak jika tidak berakhlak, maka dia akan tertinggal. Tertinggal dari apa? Dari banyak hal. Karena anak yang tidak berakhlak, tidak santun, biasanya akan tersisihkan oleh lingkungan sosial. Setelah itu ada berkebinekaan global. Berkebinekaan global berarti adalah menerima seluruh elemen masyarakat tanpa membanding-bandingkan. Setelah itu ada gotong royong, saling membantu, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Harapannya Bapak Ibu, anak-anak kita nanti ke depan memiliki 6 poin dasar dari profil pelajar Pancasila ini. Supaya apa? Supaya nanti bisa bersaing di lingkungan masyarakat. Nah, setelah itu ada keterampilan hidup, yaitu life skill. Yang pertama adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Jadi harapannya adalah dari nilai kebajikan ini, anak nanti akan memiliki nilai-nilai yang atau keterampilan yang nanti dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Next, Bapak Ibu, di sini ada kebutuhan dasar. Nah, ini yang paling penting. Manusia hidup itu berdasarkan atas kebutuhannya. Kita bekerja karena kita harus memenuhi kebutuhan dasar kita. Ini Oke kan? Kita bekerja nyari uang untuk apa? Untuk kebutuhan makan, sandang, pangannya tadi ya, untuk kebutuhan dasar kita. Begitupun anak Bapak Ibu. Anak berperilaku di sekolah, misalnya anak terlambat, itu sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar apa? Nah, nanti akan kita bahas. Terus misalnya anak tidur di kelas, anak nakal di sekolah, itu sebenarnya mereka sedang mencoba memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, kebutuhan dasar mereka inilah yang harus kita arahkan, supaya kebutuhan dasarnya bisa diutamakan yang kebutuhan dasar yang terbaik. Nanti akan kita bahas setelah ini. Nih, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasarnya ada ini Bapak Ibu, silakan dilihat, ada 5. Next. Oke. Ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Contohnya tadi, anak yang sering tidur, pengen tidur di kelas, kira-kira ingin memenuhi kebutuhan dasar yang nomor berapa Bapak Ibu? Coba. Yang nomor 4 atau 5 kan gitu ya. Kebebasan dan kesenangan. Dia pengen tidur kok. Dia pengen tidur di kelas, berarti dia ingin memenuhi kebutuhan dasar dia. Yang utama adalah kebebasan. Terus dia pengen masuk sak penake dhewe, pengen masuk telat boleh, tapi tidak dihukum nilainya terbaik. Ini sebenarnya dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan dasar nomor 4. Bahkan ketika dia malak temennya, jotosi temennya, itu sebenarnya dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan dasar nomor 5. Nah, inilah yang harus kita rubah Bapak Ibu, bahwa kebutuhan dasar ini harus diarahkan. Harus kita arahkan supaya
kebutuhan dasar yang harus mereka penuhi ini tidak hanya untuk memenuhi kebebasan dan kesenangannya saja, tapi harus memenuhi 5 kebutuhan dasar dari orang lain juga. Ibaratnya hak kita untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak boleh bersinggungan dengan hak kebutuhan dasar yang dimiliki oleh orang lain. Kita pengen senang-senang, anak pengen senang-senang, tapi juga orang lain juga pengen senang. Jadi tidak boleh saling bersinggungan gitu. Next, setelah kebutuhan dasar ada, nah ini Bapak Ibu ini yang sangat penting sekali, motivasi perilaku. Motivasi ini dibagi menjadi 3 Bapak Ibu. Motivasi yang paling rendah atau yang paling nilainya itu sangat rendah. Yang kedua nilainya tengah-tengah lah. Nah yang ketiga ini nilainya ini tak terbatas. Kenapa tak terbatas? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah satu, motivasi yang mana dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika anak melakukan sesuatu, dia termotivasi karena takut dihukum, itu nilainya paling rendah. Motivasi itu tidak akan bertahan lama. Motivasi itu hanya singkat adanya dan dia tidak akan maksimal. Contoh anak masuk pagi karena takut hukuman saja, ini nilainya paling rendah. Misalnya nanti tidak ada hukuman, dia mesti telat terus. Misalnya anak bolos, dia takut dia nggak bolos karena dia tidak kena hukuman. Nah nanti ketika nggak ada hukumannya, berarti anak sering bolos. Nah ini motivasi yang terendah, sangat rendah, nilainya paling rendah. Nah setelah itu ada 2, ya ada yang kedua, ini agak mending, yaitu adalah motivasi. Dia termotivasi karena sesuatu untuk mendapatkan imbalan. Motivasi ini dikatakan di tengah-tengah karena apa? Karena dia termotivasi untuk mendapatkan penilaian orang lain. Contohnya, anak masuk pagi supaya dapat penghargaan. Anak nilainya dibuat bagus, belajar terus supaya dapat ranking, dia dapat hadiah. Nah ini termasuk masih mending. Tapi Bapak Ibu ada satu motivasi yang sangat hebat dan tidak ternilai, yaitu motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Dia termotivasi karena dirinya sendiri, dia melakukan sesuatu bukan karena orang lain. Karena memang kesadarannya dia sendiri bahwa dia butuh, bahwa dia harus melakukan itu walaupun itu tidak ada imbalan dan tidak ada hukuman. Ibaratnya dalam pramuka adalah ikhlas bakti, bina bangsa, berbudi bawa laksana. Ibaratnya seperti itu. Misalnya apa? Anak punya kesadaran yang tinggi dalam belajar, ini yang paling hebat. Walaupun dia tidak dapat imbalan, walaupun dia tidak dihukum, dia masih semangat belajar, menghabiskan waktunya untuk belajar. Ini yang paling hebat. Karena apa? Tidak ada nilainya. Ini tidak ternilai sama sekali. Ini termasuk motivasi yang paling hebat. Nah, poin ini adalah bagaimana yang menjadi PR adalah dalam poin ini bagaimana kita bisa membuat anak termotivasi dalam belajar, termotivasi datang ke sekolah tanpa paksaan, tanpa hukuman, dan tanpa imbalan. Ini yang jadi PR kita semua Bapak Ibu. Karena apa? Karena nilai ini jika anak memiliki poin ini, saya yakin anak akan siap untuk berprestasi dan anak siap untuk bersaing di masyarakat. Walaupun ini pasti berat ya Bapak Ibu, bahkan kita sendiri pun terkadang kita merasa melakukan sesuatu itu karena ingin dapat imbalan. Jadi ini memang berat, tapi kita harus yakin bahwa kita bisa melakukan ini. Kita nanti saling berkolaborasi. Di akhir sesi ini akan ada sesi diskusi untuk bagaimana cara kita menemukan poin-poin tertentu yang nanti kita butuhkan di sekolah ini. Kemarin kita sudah membahas tentang visi sekolah bersama Bapak Ibu dan juga Bapak Wakil Kepala Sekolah dan juga Bapak Kepala Sekolah. Kita sudah membahas tentang visi sekolah. Nah, visi sekolah yang ada kemarin kita rumuskan sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak. Nah, itu kemarin sudah kita susun dan nantinya visi sekolah itu akan turun menjadi prakarsa perubahan. Dari prakarsa perubahan nanti akan ada kegiatan-kegiatan atau momen-momen tertentu di mana kita akan menerapkan treatment-treatment untuk membentuk anak menjadi yang lebih baik.
Nah, selanjutnya ada posisi kontrol. Nah, ini posisi kontrol ini adalah peran kita sebagai guru kepada murid. Kita seorang guru posisinya di mana? Nah, ini silahkan Bapak Ibu nanti bercermin nggih. Ketika di kelas ini Bapak Ibu nanti posisi kontrolnya di mana? Silakan boleh. Yang pertama, satu, guru sebagai penghukum. Ibaratnya ada masalah, tiba-tiba anak langsung dihukum. Misalnya anak gak bawa buku, wah langsung kamu setelah ini membersihkan toilet. Wah, ngosok di toilet. Terus ada yang kedua, yaitu guru sebagai pembuat rasa bersalah. Wah, gara-gara kamu belajarnya nggak sungguh-sungguh, kamu tekan lomba, akhirnya kalah, akhirnya saya dimarahin bapak kepala sekolah. Nah, itu guru sebagai pembuat rasa bersalah. Akhirnya anak merasa bersalah. Yang ketiga adalah guru sebagai teman. Dia terlalu dekat sama anak, akhirnya apa? Ya wis lah, kayak salah ya gak apa-apa, nilaimu elek ya gak apa-apa. Nah, itu guru sebagai teman. Nah, selanjutnya yang keempat adalah guru sebagai pemantau. Di sini guru hanya melihat perkembangan anak. Setelah itu hanya melaksanakan tugas-tugasnya. Misalnya anak melanggar peraturan, dia hanya aturannya ini, kamu cukupnya sesuai ini, sudah. Tidak ada pengembangan lainnya. Dan yang paling hebat yaitu adalah guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer di sini adalah guru nanti akan mengarahkan anak, membimbing anak, mengajak anak, berkolaborasi dengan anak dalam pembentukan karakter dan kebaikan anak sesuai dengan profil belajar Pancasila. Nah, ini yang paling hebat adalah posisi kontrol guru yang kelima. Kita flashback dulu ke Bapak Ibu ketika di kelas. Ketika ada masalah di kelas, ketika ada anak tidak mengerjakan PR, monggo kira-kira Bapak Ibu perannya di mana? Oh, ini ada murid namanya Brian misalnya, dia tidak mengerjakan PR-nya Bapak Ibu. Nah, coba dibayangkan, kira-kira dia Bapak Ibu posisi kontrolnya di mana? Nanti Bapak Ibu menghukumnya, nanti Bapak Ibu membuat rasa bersalah untuk anak, atau mana? Direnungkan dari 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu kira-kira posisinya di mana? Nah, untuk informasi bahwa memang Bapak Ibu ini berat dan ini sulit. Saya kira saya pun masih belajar dalam tahap ini bahwa posisi kontrol kita rata-rata adalah sebagai penghukum. Anak nggak mengerjakan PR langsung kita hukum. Anak terlambat masuk kelas kita langsung kita hukum. Benar apa salah? Benar ya? Sama. Saya pun sama. Kita sama-sama belajar tentang 5 posisi kontrol ini. Bagaimana yang seharusnya sepantasnya adalah kita sebagai guru harus di posisi kontrol seorang manajer, yaitu mengarahkan, membimbing, dan membesarkan anak, memusatkan seluruh tenaganya untuk anak, untuk perkembangan kebaikan anak. Nanti setelah ini di akhir akan ada restitusi. Itu nanti adalah bagaimana posisi Bapak Ibu menyelesaikan sebuah masalah tanpa menghakimi anak dan tanpa membuat masalah baru. Nanti akan dijelaskan sama Bapak Nurpolis. Dalam segitiga restitusi ini nanti nah, ini selanjutnya next ada keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas nanti ada segitiga restitusi. Keyakinan kelas ini biar Pak Nur, karena posisinya Pak Nur pas sekali sebagai seorang guru yang mendapatkan tugas tambahan yaitu kesiswaan. Jadi sangat pas sekali ketika membahas tentang keyakinan kelas, karena keyakinan kelas ini berhubungan dengan keyakinan kelas ini seperti peraturan tapi bukan peraturan. Jadi keyakinan kelas ini disusun dari peraturan namun dijadikan keyakinan berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, ini nanti akan dimulai dari Pak Nur. Silakan Pak Nur, nanti setelah ini dilanjutkan dengan segitiga restitusi. Setelah itu akan diskusi tentang kasus. Sekian mungkin dari saya, monggo beri lanjut Pak Nur. Terima kasih waktu yang diberikan oleh rekan kami, Bapak Ibu Rektor Bapak Bagian Tersebut.
Kita lanjutkan Bapak Ibu nggih, pada kesempatan ini tadi banyak sekali materi disampaikan oleh Pak Badriano dari disiplin positif, kemudian nilai kebajikan, kemudian ada kebutuhan dasar, ada 5, yaitu kita hidup, kasih sayang, kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kemudian yang selanjutnya adalah motivasi perilaku. Tetapi biasanya ketika motivasi perilaku ini yang paling menekan adalah motivasi intrinsik yang berasal dari diri anak. Itu yang menguatkan anak sehingga anak bisa nanti dalam mengikuti kegiatan di sekolah itu apa yang mereka ikuti bisa sesuai dengan apa yang diharapkan dan anak bisa fokus. Kemudian posisi kontrol. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait keyakinan kelas. Bahwasanya keyakinan kelas itu beda dengan peraturan kelas. Dimana kalau keyakinan kelas itu adalah menggali peraturan-peraturan yang diperlukan disepakati di kelas. Sifatnya dari pendekatan personal yang disepakati. Mungkin Bapak Ibu guru dengan muridnya di kelas. Contoh konkret misalkan kita sudah menyepakati keyakinan kelas, masuk tepat waktu, kemudian buang sampah harus pada tempatnya. Itu nanti bisa anak dan guru bisa menerapkan dalam kolaborasi di kelas. Kemudian yang kedua adalah mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Peraturan kelas biasanya kalimatnya adalah kalimat perintah, tetapi kalau di keyakinan ini juga menjadi kalimat yang lebih positif. Kemudian yang ketiga, di dalam keyakinan kelas ini terdapat nilai kebajikan, lalu diyakini oleh murid nilai kebajikan, sehingga murid itu bisa untuk menerapkannya. Paling tidak dia merasa punya motivasi intrinsik dalam diri sendiri. Jadi bagaimana saya harus bersikap kepada Bapak Ibu guru, kemudian bagaimana saya harus menuntut ilmu di sekolah, apa yang sudah diperjuangkan orang tua saya di rumah sehingga saya bisa untuk sekolah, itu bisa tertanam dalam anak dengan sebuah nilai kebajikan. Kemudian yang keempat adalah menggali perilaku yang mencerminkan dan tidak mencerminkan yang kelas. Ya. Jadi perilaku yang mencerminkan apa? Itu nanti anak murid kita yang ada di kelas dengan kita itu disepakati. Kemudian yang kelima dalam yang kelas adalah memperdalam peran guru dan murid, di mana di awal modul ini sudah saya singgung di awal tadi. Di modul 1.1 adalah filosofi pemikiran Ki-Hajar Dewantara, di mana filosofi itu adalah untuk meraih kemerdekaan dan keselamatan anak setinggi-tingginya dan mencapai kebahagiaan anak setinggi-tingginya dengan atau tidak melupakan kodrat alam pada anak dan kodrat alam dan kodrat lingkungan pada anak. Kemudian untuk keyakinan kelas, setelah itu ada di yang materi yang terakhir adalah segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah menanyakan keyakinan. Nanti Bapak Ibu kita akan setelah kegiatan presentasi ini akan suatu kasus atau masalah nanti kita diskusikan bersama-sama. Okay? Menanyakan keyakinan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan salah. Yang ketiga menstabilkan identitas. Okay? Pada kesempatan ini kemarin saya dan Pak Badri juga sudah melakukan kegiatan segitiga restitusi. Tepatnya kami ambil permasalahan yang pertama itu adalah membuang sampah pada tempatnya, di mana dalam konteks itu tanpa sengaja anak itu karena cuaca juga lagi panas, diambil tisu terus buang sampah tidak pada tempatnya. Kemudian langkah yang pertama adalah saya menanyakan keyakinan pada anak. Anak itu bagaimana, apa yang kamu lakukan, kamu ingat bahwa perbuatan kamu itu untuk menanyakan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Karena saya tanya juga, betul tidak tindakan yang kamu lakukan? Padahal di sebelah kamu ada tempat sampah. Terus anak menjawab, iya Pak, saya maaf, saya kelupaan karena suhu sudah panas, jadi saya langsung membuang sampah begitu saja. Kemudian yang ketiga adalah menstabilkan identitas, di mana anak kemudian saya tanya,
kamu sudah tahu keyakinan kelas yang kita buat. Iya Pak, keyakinannya adalah membuang sampah harus pada tempatnya. Nah itu salah satu contoh kegiatan pada segitiga restitusi, di mana untuk slide selanjutnya, Mbak, segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik atau murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Harapannya adalah karakter yang positif, sehingga nanti pokoknya adalah budaya positif yang ada di sekolah. Tentunya budaya positif itu harus pada output project profil pelajar Pancasila. Itulah presentasi dari kami, saya dan Pak Badrianto. Pada kesempatan ini nanti kita akan langsung pada sesi tanya jawab dulu Pak ya. Sesi tanya jawab dulu, monggo dari Bapak Ibu adakah yang perlu kita diskusikan, tanyakan, ataupun kalau tidak ada nanti tanggapan bagaimana kegiatan visualisasi, silakan, tidak apa-apa, tidak harus tanya jawab, tanggapan menambahi, monggo akan kami terima karena itu juga suatu kegiatan yang untuk perbaikan kami di selanjutnya, sehingga nanti apa yang kami dapatkan dari ini kami diskusikan dengan rekan kami sesama bergerak, kemudian dengan pengajar praktik dan Bapak fasilitator, sehingga nanti kami bisa evaluasi diri untuk ke arah perbaikan diri yang tentunya dengan kompetisi kami yang lebih baik. Monggo Bapak Ibu mungkin ada tanggapan atau tanya jawab, silakan apa-apa. Oke, Bu Murni, monggo Bu Murni untuk kamera. Oke. Monggo Bu Murni. Waduh, ya ngeli. Terima kasih Bu Murni. Dewi bingung. Ada yang mungkin ada satu lagi, nanti setelah itu kalau tidak ada nanti langsung kita diskusikan. Ada lagi? Silakan Bu Murni. Oke, terima kasih Pak Parmin. Monggo Pak Parmin. Karena aturan sekolahan yang tidak boleh dikenal kesepakatan, padahal itu juga langsung bertentangan dengan aturan. Itu bagaimana cara menyikapinya? Oke, terima kasih Pak Martin. Dua pertanyaan Bapak Ibu dulu ya. Untuk yang pertama Bu Murni adalah kesepakatan kelas yang ada karena siswa tertidur ya. Ya kebetulan itu juga saya mengajar di sana Bu. Memang anaknya ketika saya masuk pun sudah tidur. Nah, dengan keyakinan kelas mungkin menurut saya ya, itu adalah pendekatan personal Bu. Kita dekati anak, kita beri motivasi prinsip, tetapi sebelum itu memang saya suruh untuk keluar dulu, harus cuci muka dulu, karena kalau masih tidur saya bangunkan nanti tidur lagi, dan itu saya harus cuci muka dulu semua fresh, baru nanti kita lakukan pendekatan prinsip Bu. Misalkan dengan sentuhan-sentuhan kalimat yang bisa anak itu tersentuh dalam hati. Salah satu konkret saya gunakan seperti itu, Mas. Kebetulan tuh ketika saya ngajar ada Bu namanya Ubedillah. Itu saya panggil, Mas. Iya Pak, sudah bangun, sudah cuci muka, sama Pak. Sekarang saya tanya, kamu di sini mau cari ilmu atau mau tidur? Mau cari ilmu Pak. Nah, kalau saya cari ilmu, kamu harus komitmen dengan saya. Saya juga mengajarkan ilmu, kamu harus menerima. Dan konsekuen kamu harus tidak boleh tidur. Minimal kamu mengertikan ilmu yang saya berikan. Mungkin itu Bu untuk gambarannya. Mungkin dari Pak Badri ada menambahkan untuk problem dari yang kelas itu. Yang Pak Moni sabar dulu ya. Ini yang Bu Moni dulu. Monggo Pak Badri. Oke, terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Sri Murni Widodo, sekaligus nanti menjawab dari pertanyaan Bapak Suparmin. Oke Ibu,
ini kan ada kasus anak sering tidur ya, dan ini memang menjadi problematika kita selama ini karena anak ini punya permasalahan di pondoknya juga gitu, karena di pondok terlalu banyak kegiatan dan sebagainya alasannya si anak. Nah, dari sini dalam guru penggerak kita ada teknik yang disebut dengan segitiga restitusi tadi. Dalam segitiga restitusi kita langkahnya yang pertama adalah kita mau memposisikan diri kita di mana dulu. Kita balik dulu. Sebelum kita masuk ke segitiga restitusi, kita balik dulu. Kita mau sebagai penghukum, mau sebagai pembuat rasa bersalah, atau mau sebagai pemantau, sebagai teman, atau sebagai manajer dulu. Bapak Ibu milih dulu 5 posisi kontrol ini. Misalnya, oh saya mau sebagai penghukum, tinggal dihukum saja. Dihukum. Tapi kan ini tidak tepat, karena apa? Hukuman akan membentuk rasa bersalah kepada anak. Kita pilih dulu dari 5 posisi kontrol yang paling bagus dan paling ideal yang diharapkan, walaupun kita belum bisa, apalagi saya belum bisa melakukannya secara maksimal, yang diharapkan oleh pemerintah. Kita sebagai manajer, kalau posisi kontrol ini kita sebagai manajer, maka kita akan melihat, karena kita sebagai manajer, kita akan melihat dulu ini kebutuhan dasar dia apa dulu. Dia tidur itu kebutuhan dasar dia apa? Oh, ternyata untuk memenuhi kebutuhan dia untuk senang misalnya, karena dia di sekolah, di pondok mungkin dia budrek, terus dia lelah, dia mau memenuhi kebutuhan dasar dia, kesenangannya, yaitu dengan dia tidur dia menjadi bahagia dan pikirannya rileks dan sebagainya. Kita cek itu dulu. Pertama, posisi kontrol kita di mana dulu. Setelah itu kita lihat kebutuhan dia apa. Setelah itu baru kita bisa menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Dalam tahapan segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kata kuncinya adalah, kata kunci dari menstabilkan identitas adalah, oke, nggak apa-apa kamu salah, sekali 2 kali nggak apa-apa, Pak Badri memahami. Tapi kalau kamu salah setiap hari, maka itu tidak tepat. Nah, ini kalimat kunci dalam menstabilkan identitas. Setelah itu yang kedua adalah memvalidasi tindakan. Benar nggak sih kamu tadi tidur? Oh iya, tidurmu dari jam berapa sampai jam berapa? Kenapa kamu tidur? Masalahnya apa? Oh, kamu di sekolah kenapa? Oh, kamu di pondok kenapa? Latar belakangnya kita cari dulu, akar permasalahannya. Setelah itu kita tanyakan keyakinan. Nah, ini sambil di bagian snack dulu. Untuk alhamdulillah ini alhamdulillah kita menyiapkan snack ini agak kita tadi dengan Pak Nur untuk teman-teman kita sediakan snack, monggo bisa sambil dinikmati dulu, dibagi dulu. Pun di situ dulu, nggak apa-apa. Kesopen gitu. Lora kok Pak Kolis iki, Mang? Tak kira. Sampun. Itu kan duduk, Mas. Dereng kita tunggu dulu sampai selesai ini. Iki ono lho. Nggih. Sampun. Makasih. Sampun dereng. Sampun siap lanjut materi dereng. Oke, kita kasih kesempatan dulu. Sampun nggih, next. Next nggih, lanjut. Sampun siap? Foto snack kudune suaranya banter no. Oke, next, lanjut nggih. Nggih. Nah,
saya ulangi Bapak Ibu bahwa teknik yang bisa kita terapkan adalah yang disebut dengan segitiga restitusi. Dari segitiga restitusi ini tujuannya adalah untuk mengembalikan anak yang bermasalah supaya dia bisa kembali ke kelompoknya dengan nilai positif. Jadi kita tidak menghancurkan mental si anak, kita tidak menghancurkan psikologis anak. Jadi anak nanti ketika dia kembali ke kelasnya, dia sudah dalam posisi siap dan diterima oleh kelompoknya. Nah, dalam segitiga restitusi ini Bapak Ibu, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas ini adalah kata kuncinya adalah, contoh kata kuncinya adalah, oke, salah tidur itu nggak masalah, salah sekali dua kali itu nggak apa-apa, tapi jangan dilakukan setiap hari karena itu nanti bisa bermasalah dalam jangka panjang buat kamu. Nah, itu salah satu kalimat contoh dalam menstabilkan identitas. Yang kedua ada memvalidasi tindakan. Dalam validasi tindakan ini kita adalah melihat gambaran anak salahnya di mana, benar tidak, latar belakang permasalahannya apa. Contoh anak tidur. Oh iya, anak tidur dari pagi ketika jam kita, tiba-tiba langsung kita mari tanpa kita tahu latar belakangnya apa. Ternyata latar belakangnya, misalnya anaknya ini ternyata damping ibunya di rumah sakit, gimana? Apakah itu tidak bisa kita toleransikan? Harus kita toleransi juga, kan? Misalnya seperti itu kasusnya. Nah, setelah kita ketahui kasusnya ternyata dia di pondok dan banyak sekali anak pondok yang setiap sekolah tidur, kita cari tahu dulu. Kamu di pondok ngapain? Di pondok ternyata cuma main HP dan sebagainya. Nah, ini perlu tindakan yang lebih lanjut. Tindakan yang lebih lanjut yaitu menanyakan keyakinan. Tapi sebelum itu Bapak Ibu akan saya berikan contoh. Dulu mungkin Bapak Ibu masih ingat kelas 8C namanya siapa dulu ya? Saya kok lupa. Yang nggak pernah masuk mau kita keluarkan, ternyata dia nggak masuk karena bapak ibunya nggak bisa kerja, perutnya belendung budi. Dulu namanya siapa Bu? Kita paling kasih jenis nggak salah dulu. Iya, 8C waktu itu. Bapaknya tuh perutnya buncit karena liver. Masih ingat gak? Reno ya misalnya. Lah kan tuh perutnya buncit, gak bisa kerja. Ibunya juga apa dulu sakit apa ya? Pokoknya gak bisa jalan, gak bisa apa. Dia punya adik kecil-kecil. Dia gak pernah masuk karena waktu itu kerja konveksi untuk mencukupi kebutuhannya. Padahal hasil kesepakatan rapat ketika itu adalah anak tidak dinaikkan dan dikeluarkan. Waktu itu saya masih ingat sekali ketika rapat di kelas. Nah, padahal saya sudah kunjungan ke saya dan sebagainya, anaknya ternyata tidak masuk karena mencoba mencukupi kebutuhan keluarganya. Bapaknya tuh liver gak bisa gerak dan istilahnya antara hidup dan mati waktu itu. Saya nggak tahu sekarang gimana karena anaknya ternyata tetap nggak mau melanjutkan karena sudah terlanjur malu dan lain sebagainya terhadap temannya waktu itu karena dia tidak naik kelas. Dia mau sekali lagi terus dia nggak mau. Itu Reno nggak salah. Itu bapaknya kena liver, buncit perutnya, ibunya itu nggak bisa kerja, nggak bisa gerak, dua-duanya tidur di kamar. Punya adik kecil-kecil masih TK waktu itu. Nah, ini kan penting latar belakang masalahnya apa. Kita validasi dulu tindakannya, kebenaran tindakan ini saya itu latar belakangnya apa. Kita cari tahu dulu sebelum kita mengambil tindakan. Nah, setelah itu ada yang namanya menanyakan keyakinan. Mas, kenapa kamu tidur? Dalam peraturan kita boleh nggak tidur? Nah, kan nggak boleh kalau jam pelajaran, nanti kalau jam istirahat tidur. Nah, ini keyakinan. Keyakinan kelas ini harus segera kita sepakati, harus segera kita buat supaya nanti ketika dalam pelaksanaannya ada anak yang melanggar keyakinan kelas, kita bisa mengarahkan. Jadi keyakinan kelas ini biasanya dibentuk ketika awal pembelajaran awal pembelajaran semester 1. Jadi sebelum pembelajaran sudah kita buat dulu keyakinan kelas. Setelah itu misalnya ada anak yang melanggar, kita bisa menanyakan keyakinan ini dan menguatkan keyakinan yang sudah ada. Nah, harapannya apa? Memang dalam menangani kasus itu tidak mudah Bapak Ibu, karena setiap kasus itu punya latar belakangnya masing-masing dan karakter anak masing-masing. Memang dalam penerapan segitiga restitusi ini tidak bisa langsung berhasil, butuh proses. Tapi semuanya tergantung kepada kita mau di posisi kontrol yang mana. Mungkin itu untuk
tambahan jawaban dari Pak Nur tadi, saya hanya menambahkan. Nah ini bisa dilanjutkan sama Pak Nur Kaulis, mungkin briefing sebentar Pak, biar biar tidak tegang. Bapak Ibu boleh berdiri sebentar. Oke. Kita joget-joget lagi ya. Oke, silakan. Oke, setelah itu baru makan snack. Nanti misalnya habis boleh ambil lagi, masih banyak di sana sama Pak Pur ya. Nah, silakan semuanya boleh berdiri ya. Peregangan ya. Pak C saya paling juga Pak C sok. Tepuk dulu, Saya duduk, monggo Pak Nur bisa dilanjut. Sambil makan tidak apa-apa Pak. Sambil ada menikmati snack yang sudah kami siapkan. Kemudian untuk sambil itu kami juga akan coba untuk menjawab ya atau memberikan gambaran terkait dari apa yang disampaikan Pak Suparman tadi, kebutuhan dasar siswa tidur, di mana kebutuhan siswa tidur dalam kebutuhan dasar ada 5 ya. Yang pertama tidur dia adalah kesenangan dan kebebasan, tetapi dimanapun itu tadi sudah disinggung banyak oleh rekan kami Bapak Badrianto, yang namanya kita di dalam sekolah adalah menuntut ilmu. Siswa itu belajar, tidur itu ada saatnya. Tidur itu ada bisa dilakukan di kegiatan di luar sekolah, misalkan tidak di rumah. Nah, secara garis besar memang itu juga tantangan kita bersama ya, untuk mensikapi perilaku anak yang memang perlu perhatian khusus, dan saya kira juga tidak hanya di satu kelas media juga, tetapi ada beberapa kelas lain yang juga seperti itu. Nah, faktor yang utama tadi sudah disinggung oleh rekan kami Pak Badrianto, bahwasanya melaksanakan segitiga restitusi. Mungkin betul kalau kita di sekolah sudah sesuai dengan apa yang kita sampaikan, menyampaikan ilmu, tetapi di luar sekolah mungkin anak yang kegiatannya tidak teratur, bisa jadi dia mungkin begadang terlalu malam ataupun kegiatan pondok itu yang sangat padat ya. Nah, itu nanti bisa kita untuk diskusikan, dan langkah untuk mensikapi bisa kita nanti koordinasi dengan Bapak Kepala, kemudian untuk perwakilan pondok bisa kita undang ke sekolah atau siapa panggil bagaimana untuk mencari solusi anak seperti ini. Saya kira juga karena anak kita di sekolah itu jam 7 sampai jam 2, selebihnya ada di rumah dan di pondok, biar nanti kegiatan mereka di pondok itu seperti apa ya, nanti kita diskusikan. Kalau memang hanya sampai jam 8 berarti anak harus istirahat full, tetapi kalau anak istirahat berarti anak melakukan kegiatan yang bukan di luar pondok. Nah, itu nanti bisa kita cari solusinya dengan diskusi pengurus pondok, kemudian di anak tadi sudah kita laksanakan dengan segitiga restitusi, yaitu menanyakan menstabilkan aktivitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan yang sudah kita dan kelas yang sudah kita sepakati dengan murid ya. Mungkin gambarannya itu dari kami Pak Suparman dan Bu Murni ya. Kemudian ada tanggapan lagi Pak, monggo kita lebih enak kita sambil nyantai tapi diskusi. Oke, terima kasih. Oke, ini Pak Sina mau tanya? Oh iya. Aman. Oke, udah ada tanya. Kalau mungkin ke belakang enggak apa-apa Pak. Dasar takut. Mungkin ada tanggapan lagi, kita diskusi atau pertanyaan lain, monggo, tidak apa-apa. Itu harus terkait
dengan materi kami, mungkin dengan kondisi budaya di sekolah. Pak Sri, monggo Pak Sri. Terima kasih. Ini ada pertanyaan Pak, bagaimana solusinya kalau anak tidak mengerjakan PR, hukuman yang paling tepat untuk sekarang itu apa? Oke, terima kasih Pak Sri. Pertanyaan adalah anak yang tidak mengerjakan PR dan tugas guru, gitu. Hukumannya dengan sisi dengan apa yang kami sampaikan, kebutuhan dasar, kemudian fungsi kontrol, bagaimana solusi untuk memberikan anak efek jerah Pak. Terima kasih. Mungkin ada yang lain sebelum kami jawab? Kalau tidak ada, ya, langsung saja dari pertanyaannya pasti. Oh Pak Bambang, monggo tidak Pak Bambang. Oke, terima kasih. Ini mungkin bagaimana solusinya. Kita sering menjumpai bahwa punya berkaitan dengan pengelolaan anak. Selama ini kita masih banyak melihat yang kita yang terlambat. Padahal di sisi lain kita punya aturan untuk bagaimana mendisiplinkan anak. Padahal itu jadi tidak ada dengan kebutuhan dasar anak adalah untuk mendapatkan lebih dasar. Dan ini solusi yang terbaik untuk mengatasi dari kebiasaan anak yang terlambat itu seperti apa. Oke, terima kasih Pak Bambang. Pertanyaannya adalah bagaimana solusi kebutuhan dasar anak, karena memang kita juga masalah kita bersama ya, anak itu sering terlambat ya, sekali-sekali, padahal sudah disampaikan berkali bahwa kita masuk jam 7 itu anak kadang ada yang terlambat ya. Mungkin dari rekan kami Pak Badri itu mau menjawab dulu, tidak apa-apa. Oke, terima kasih. Untuk saya coba dengan pertanyaan dari Bapak Srianto, gitu. Solusi anak yang tidak menjalankan PR ya, dan hukuman apa yang pas Pak. Ini juga pengalaman pribadi saya Pak. Dulu saya jadi murid juga seperti itu Pak Sri. Ini sambil mengulas ataupun kembali ke masa lalu saya dulu waktu di menempuh ilmu ya, waktu di SMP itu sudah melakukan kesalahan itu Pak, di SMA juga. Tetapi kadang memang dari anak itu kebutuhan dasarnya ada macam-macam Pak. Yang kepengen dia merasa bebas dari semua tugas, kemudian senang ikut-ikut temannya karena lingkungan klasikal itu juga pengaruh. Tetapi untuk solusi yang tidak mengerjakan PR, pengalaman saya pribadi itu Pak, itu pernah saya disuruh mengganti Pak, menulis sampai 100 kali Pak. Dan efek karambolnya juga saya juga jerah Pak. Itu pengalaman saya pribadi menjadi seorang murid sama singkat itu guru matematika saya itu Bu Erneng kalau saya tidak lupa itu. Karena soalnya 10 jadi 100 Pak, jadi bahkan 1000 karena saya harus mengulang sampai 100 kali. Dan itu juga bisa saya sempat lebih baik saya kerjakan apa adanya daripada saya dapat hukuman. Mungkin dalam solusi ini untuk efek jerahnya adalah mengganti berlipat ganda. Itu pengalaman saya pribadi Pak. Tetapi kalau saya pribadi sendiri bagi anak yang tidak mengerjakan tugas, sama Pak. Kemarin juga saya coba itu sebagai hutang. Misalkan tugas pada subbab 1 itu belum selesai, kamu tetap hutang saya. Dan nanti di akhir semester sebelum kamu mengikuti penilaian akhir semester, kalau sekarang adalah ASAP, itu anak-anak tugasnya saya minta dan saya berikan waktu full sehari setelah jam pelajaran saya tunggu di sekolah untuk minta izin orang tua mengerjakan tugas di sekolah. Dan efeknya juga anak ada yang takut, ada yang tidak Pak. Tapi mungkin 1-2 anak yang perlu peran khusus yang memang perlu penghargaan, kepengen saya dihargai. Ini loh saya itu ada 1-2 yang memang agak masih melakukan kesalahan. Mungkin gambaran saya itu Pak Sri, tapi ada rekan kami Pak Badri bisa menambahkan terkait anak yang tidak mengerjakan PR dan tugas dan efek apa yang hukuman apa yang bisa membuat mereka jerah. Monggo Pak Badri. Terima kasih. Oke,
Oke, terima kasih kepada Bapak Srianto atas pertanyaannya. Solusi anak tidak mengerjakan PR dan tugas guru, bagaimana solusinya? Sebenarnya solusi setiap anak itu masing-masing Bapak Ibu, tapi harus kita ketahui bahwa ada yang namanya hukuman, tapi ada yang namanya konsekuensi. Hukuman diberikan ketika anak melanggar sesuatu, tapi sifatnya tidak membangun anak dan tanpa kesepakatan bersama. Sedangkan konsekuensi itu sifatnya adalah mengembalikan anak. Kita kasih hukuman, tapi yang sifatnya membangun anak dan mengembalikan anak supaya nanti anak bisa kembali ke kelompoknya tanpa rasa bersalah. Kadang kan kita misalnya anak tidak mengerjakan PR, kita hukum push up, kita hukum dengan cara mempermalukan si anak. Jadi anak nanti tidak siap kembali ke kelompoknya, itu disebut dengan hukuman. Tapi konsekuensi misalnya, oh dia tidak mengerjakan, konsekuensinya dia harus mengerjakannya 2 kali lipat lagi, misalnya nulis berapa lembar buku. Nah, itu disebut dengan konsekuensi. Sebenarnya Bapak Ibu, dalam penerapan konsekuensi dan hukuman pasti kita sebenarnya tetap milih konsekuensi gitu daripada hukuman gitu, karena kan kita pendidikan dalam mendidik anak kan tetap inginnya menjadikan anak yang terbaik kan gitu gitu. Nggak mungkin kita pengen wah anak salah tahu tidak bisa tak hukum bisa tak permalukan kan, tidak seperti itu kan ya. Kita sepakati dulu bahwa tujuan kita mendidik adalah untuk membangun anak supaya menjadi yang terbaik kan gitu gitu. Nah makanya kita pilih konsekuensi saja daripada hukuman dalam memberikan efek jera terhadap si anak. Nah, konsekuensi ini Bapak Ibu sebenarnya dalam penerapannya itu langkahnya masing-masing dan tidak harus sama. Misalnya tadi disuruh dia tidak mengerjakan PR, disuruh untuk menulis beberapa kali, mengulang lagi misalnya sebelumnya dan lain sebagainya. Kalau enggak misalnya nilainya dikurangi sedikit, itu konsekuensi. Konsekuensi ini harus didukung oleh motivasi Bapak Ibu. Motivasi tadi kan ada 3. Yang pertama tadi apa? Motivasi karena hukuman. Yang kedua, motivasi karena penghargaan. Dan yang ketiga, motivasi atas kesadaran dirinya sendiri atau motivasi intrinsik. Nah, dalam memberikan konsekuensi ini kita harus membangkitkan motivasinya dulu. Jangan diberikan konsekuensi dulu kalau motivasinya belum kita bangkitkan. Memang susah, karena